pun tidak bisa, saya akan rekam saja, saya izin saya merekam Ibu untuk dokumentasi saya dan untuk Bapak Ibu yang berhalangan hadir. Nah, baik, sudah ada 14 orang, mudah-mudahan mewakili semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tata tertib pembelajaran jarak jauh. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh, ada yang harus kita kuasai terlebih dahulu. Ada yang harus kita mengerti bersama-sama. Yang pertama, etika berpakaian. Nah, ini etika berpakaian. Jadi selama pembelajaran jarak jauh berlangsung, nah peserta didik memakai seragam. Jadi sama kayak sekolah. Tidak memakai kaos, tidak memakai baju yang tidak sopan ya. Jadi seperti sekolah biasa aja. Senin merah putih, Selasa batik, Rabunya sama, Kamisnya pangsi, Jumatnya pramuka. Dan itu setiap hari kita pantau apakah memakai seragam atau tidak. Nah, bagi peserta didik yang berada di luar kota, karena ya seperti kelas 6 kemarin ketika wabah COVID ada di Bandung, langsung pada pergi ke Banten, ke Sumedang gitu ya, karena mengikuti ayahnya tugas di luar, dan seragamnya tidak dibawa gitu. Wah, itu kasihan. Akhirnya ya pakai pakaian seadanya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada mungkin di antara Bapak Ibu yang ada di luar kota, silakan yang tidak membawa seragam, silakan memakai batik yang rapih dan sopan. Karena setiap hari kami akan memantau, mendokumentasikan baik berupa foto, video, anak-anak sedang belajar. Baik, yang keduanya, tata tertib pertemuan virtual. Nah, jadi ketika masuk ke dalam kelas itu, kalau misalnya kita pakai Zoom seperti ini, tolong dalam keadaan mute, ya diam. Jadi mic-nya jangan dinyalakan. Kecuali kalau guru sudah mengizinkan untuk tanya jawab. Kemudian bertanya, nah ini gunakan fitur chat. Jadi kalau misalnya bertanya mau di WhatsApp, mau di Zoom atau di Google Meet, silakan. Jadi ada etikanya. Satu, tidak memakai huruf besar. Karena kalau memakai huruf besar, ini kesannya kayak yang marah-marah gitu ya, atau seperti ingin menyampaikan sesuatu dengan keras gitu. Jadi tolong tidak memakai huruf besar. Tanda baca harus mulai mengerti dari sekarang. Kalau pertanyaan ya pakai tanda tanya. Kalau misalnya berhenti berkata ya kasih koma gitu. Seperti bahasa Indonesia saja lah. Ya, jadi pakai, kita praktekkan sekarang dengan chat ya. Nah, kemudian kamera. Nah, ini selama kita PJJ, kalau misalnya dalam keadaan interaktif seperti ini, jadi posisinya seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi wajah melihat ke arah kamera. Kalau misalnya pakai seragam, seragamnya perlihatkan. Nah, jadi silakan perlihatkan badannya. Memang ini identitas asli Hafiz, identitas asli Elna. Jadi tidak hanya terlihat kepala sebagian atau hanya terlihat kaki itu. Ada Ibu Bapak yang kemarin saya lihat di Google Meet, ternyata liatin kaki. Oh, langsung saja saya tegur dengan orang tuanya karena itu memperlihatkan ketidak sopanan dalam beretika di media sosial ya. Jadi kita kalau berhubungan di media sosial juga pasti ada aturannya. Kemudian maaf belum selesai. Suara. Nah, ini suara kalau tidak jelas silakan pakai headset. Kalau misalnya seperti tadi suara saya kurang jelas, silakan chat. Suara kurang jelas, gambar tidak jelas, mangga silakan di chat sebelum kita memulai pembelajaran. Kemudian beretika. Nah, ini sopan dan hargai semua orang. Tinggalkan jejak digital yang baik dimanapun kamu berada. Jadi kalau misalnya kita sedang ada di WhatsApp atau sedang ada di Facebook, mengetiklah dengan etika itu. Jadi seperti kita ngomong biasa saja. Jadi kalau misalnya kata-katanya baik, maka akan diterima dengan baik. Kalau misalnya kata-katanya kasar, maka orang yang membacanya pun itu tidak akan nyaman ya. Oh, ini ada yang masuk, Ibu Siti Nafisa, silakan masuk. Oke, kemudian sudah selesai etika ya. Nah, kemudian pengumpulan tugas. Nah, ini. Jadi setiap hari kita selalu memberikan tugas yang harus diselesaikan di hari yang sama. Jadi saya tidak mau ada PR sebetulnya ya. Kalau ada PR ya anak tidak akan istirahat gitu. Terus aja melihat HP. Jadi mudah-mudahan
tugas hari ini, selesai hari ini. Kecuali yang memang praktek, misalnya seperti menumbuhkan tanaman atau yang memang harus ada prakteknya, portofolionya, dan waktunya ditentukan. Yang kedua, tugas yang banyak memunculkan kesalahan. Jadi kalau banyak salah itu dikembalikan, diperbaiki. Tolong langsung hari itu juga diperbaiki, tidak menunggu lama. Kemudian siswa yang sakit atau izin dan lain-lain, dan pasti kita tidak bisa menghindari kondisi itu, kami akan memberikan susulan tugas sesuai dengan waktu dan jam yang memang nyaman untuk dikerjakan. Jadi tidak misalnya izin hari ini besok harus selesai, tidak. Bisa saja ketika hari libur Sabtu dikerjakan supaya waktu dan tempatnya nyaman untuk anak dikerjakan. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, tentang tugas, selalu mengerjakan tugas dengan tulisan rapih, benar dan teliti. Jadi jangan asal-asalan. Tulisan itu seperti kita sekolah, itu dinilai dan kami beri komentar. Kemudian keempat, selalu bertanya kepada guru. Silakan, guru akan selalu online ya selama pembelajaran dari mulai jam 7 sampai jam 15 itu akhir. Meskipun kita di jadwal mungkin pembelajaran hanya sampai jam 2, jam 1, jam 2, tapi guru akan tetap memantau sampai jam 3 ya. Apakah tugasnya sudah selesai atau belum, dan waktu-waktu yang kosong, misalnya tugasnya sudah selesai ini, tugasnya hanya waktu live hanya misalnya 15 menit, mengerjakan soal hanya 10 menit, jadi masih ada waktu yang kosong. Nah itu kita akan isi dengan doa harian, BT Aki, Mahfuzot, Tahfiz, itu tetap akan kita ajarkan. Jadi sekolah seperti biasa saja, tidak ada perubahan. Kemudian penilaian tengah semester dan akhir semester. Nah ini PTS dan PAS ini akan dilaksanakan sesuai dengan kalender pendidikan yang diterbitkan pihak Kemendikbud atau Kemenag yang sedang kami susun ya. Setiap minggu selalu kami susun, kami perbaiki, disesuaikan dengan kalender pendidikan di sekolah. Kemudian bobot soal yang diberikan sesuai dengan PJJ yang dilaksanakan. Jadi kalau misalnya 40% PTS, kemudian 30% PAS itu mengacu tetap pada kurikulum yang digunakan. Jadi nanti nilai rapot ya tetap akan mengacu pada tugas-tugas yang diberikan dan PTS PAS yang dilaksanakan. Kemudian pelaksanaan tes formatif dan penilaian sikap akan menjadi tolak ukur nilai akhir dan kelulusan peserta didik. Jadi kami mohon bantuannya Ibu dan Bapak untuk penilaian akademik itu bisa kami laksanakan, tapi untuk penilaian sikap itu tidak akan bisa kami lihat gitu. Jadi kami akan memberikan kuesioner untuk menilai anak-anak ketika ada di rumah. Jadi menilai sikap anak di rumah sesuai dengan pelajaran tematik yang berhubungan. Jadi misalnya tematik 1 penilaian sikapnya apa-apa, nah itu akan kami berikan kepada Bapak dan Ibu dan akan kami ambil kembali sesuai dengan materi yang memang diajarkan. Oke. Kemudian, sudah ya. Nah, aturan kedisiplinan. Jadi tetap seperti sekolah biasa. Setiap keterlambatan waktu belajar, nah ini akan mendapatkan sanksi yang sesuai dan disepakati bersama. Itu nanti saya sama anak-anak tentunya. Apakah dengan hafalan Quran, apakah dengan menulis, apakah dengan ya sesuai dengan kesepakatan anak-anak saja. Yang jelas tidak bisa denda ya, karena susah jauh. Kalau biasanya kan sama Boneng sama saya denda aja itu daripada marah-marah. Yang kedua, presensi atau kehadiran dilihat dari tugas yang dikumpulkan dan interaksi selama PJJ. Nah, jadi kehadiran, tugas masuk, nah berarti dia hadir. Yang ketiga, ketidakhadiran selama beberapa sesi atau waktu itu akan mendapatkan teguran kepada penanggung jawab di rumah, yang pastinya orang tua dan wali, dan sanksi yang sesuai dan disepakati bersama. Nah ini Ibu perlu kita perhatikan bersama. Anak tuh di rumah tuh memang siap gitu pegang HP, tapi ketika saya minta untuk belajar tidak masuk gitu, tidak masuk ke Google Classroom atau masuk WhatsApp, tugas tidak dikumpulkan. Ini kejadian di kelas 6 2 tahun kemarin.
Dan kejadian kelas 6 kemarin tuh ada 2 orang yang memang mengerjakan tugas jarang sekali, online tuh jarang sekali. Itu saya Uber aja ke rumahnya, dan ternyata ketika saya lihat dan pantau di rumah bersama dengan orang tuanya itu lagi main game. Nah itu Ibu dan Bapak tolong tidak terjadi di kelas 6 kali ini. Saya mohon sekali, jangan sampai terulang kembali. Ini berbahaya sekali. Jadi orang tua tuh seperti yang lost control aja. Padahal kan kontrolnya di orang tua, di kita. Ya saya sedikit cerewet ya kepada anak-anak. Ini belum dikerjain. Ini, hey tolong. Gitu aja. Seperti kelas biasa aja. Nah, jadi saya tidak ingin kelas 6 yang sekarang ini kedisiplinannya menurun. Sudah disiplin di kelas 5, nah jangan sampai tidak disiplin di kelas 6. Itu saya tidak akan segan-segan di Uber Ibu ya, didatangin rumahnya. Saya lihat lagi ngapain itu. Saya tidak akan sungkan-sungkan. Cari aja. Apalagi yang rumahnya dekat nih, Mama Nazwa Aira, kemudian Elna, kemudian Almira. Langsung aja lihat itu ya. Hafiz juga dekat, ini tinggal datengin aja. Tolong jangan sampai saya harus meninggalkan kelas di rumah ya. Oke, jadi peraturan yang aturan kedisiplinan ini mohon disepakati bersama. Dan sanksinya juga ada. Untuk tahun kemarin saya sanksi, ya saya keluarkan saja dari grup WhatsApp supaya menjadi perhatian orang tuanya, dan ternyata ya alhamdulillah efektif gitu ya, orang tuanya datang ngasih keterangan karena gitu tidak ada kuota padahal anaknya bisa update status gitu kan, aneh juga gitu. Nah, jadi tolong kita perhatikan bersama anak-anak kita selama ada di rumah. Nah, selanjutnya pembayaran SPP, ini teknis pembayaran dan cara yang digunakan ini akan dibahas di rapat hari Senin 13 Juli sesuai dengan agenda rapat. Jadi kami tidak akan membahas terlalu banyak bagaimana, oh ini Pak Mama ini ya baru masuk, silakan. Jadi kami tidak akan membahas terlalu banyak tentang SPP. Yang jelas kalau misalnya seperti keadaan ini yang mirip seperti yang Bapak Ibu lakukan di semester kemarin, pasti dengan e-banking tentunya. Tidak akan terlalu sulit kalau misalnya kita menguasai e-banking. Tapi kalau yang rumahnya dekat dan memang aman daerahnya, dan kami juga sebetulnya melaksanakan protokol kesehatan di sekolah setiap hari, jadi silakan boleh mungkin ke sekolah. Oke, untuk itu kita tunda dulu, nanti di hari Senin, mangga silakan ditanyakan dan dibahas bersama kami. Nah, ini apabila Jarona belajar online di rumah, ini kurang efektif. Nah, ini solusinya, ini Jarnasi. Ini istilah dari Kemendikbud. Belajar dengan jalur kombinasi. Jadi di rumah, di sekolah dan di rumah. Tapi ternyata kan kondisinya belum memungkinkan saat ini. Dan saya akan berikan nanti panduan belajar. Maaf, ini ada yang masuk, silakan. Saya akan berikan surat surat keterangan dari Kemendikbud bagaimana sebetulnya aturan-aturan yang berlaku di masa COVID ini untuk belajar. Jadi ada yang memang mengajukan sehari di rumah, sehari di sekolah, itu pun kondisinya dan bulannya itu ditentukan bulan apa. Jadi tidak seenaknya kami melaksanakan, oh ini bulan sekarang di sekolah atau minggu sekarang di sekolah, Selasanya di sekolah, Rabunya di rumah, tidak bisa. Itu harus melalui sepengetahuan dari pihak Kemendikbud. Kami bisa didatangi polisi karena beberapa sekolah ada yang sudah didatangi polisi dan ditanyakan atas izin siapa, inisiatif siapa. Nah, itu jadi kami harus lebih berhati-hati. Untuk sekarang memang kita akan online saja. Jadi karena itu kami buat sistemnya kuat mungkin, sebagus mungkin, sehingga seperti sekolah beneran, tidak seperti sekolah bohongan itu. Atau jarunjung, belajar guru berkunjung. Nah ini, jadi kalau misalnya memang benar-benar kurang efektif, siswa tidak belajar dan memang kurang mengerti, maka kami, ya semua guru dari kelas 1 sampai kelas 6 itu harus berkunjung dan melihat interaksi siswa, belajar siswa di rumahnya seperti apa. Oke. Nah, ini ada kuis Ibu dan Bapak sekalian yang akan kita lakukan bersama di Peer Deck.
Nah, ini ada kuis. Tapi sebelum kuis, saya akan buka sesi tanya jawab dulu. Jadi 15 menit lah, alhamdulillah sudah selesai pembukaan dari saya. Jadi silakan Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan untuk tata tertib, kami persilakan. Mangga Ibu. Boleh ditulis di chat atau boleh langsung bertanya di sini, mangga. Alhamdulillah sudah hadir 17 orang. Oke, alhamdulillah sudah banyak. Mangga Ibu dan Bapak bisa ada pertanyaan? Jangan sampai ketika di tengah jalan ada ada pertanyaan yang memang harus ditanyakan, ternyata tidak tersampaikan. Apa sudah jelas? Ini Mama Aira mau nanya, silakan. Mangga Ibu dan Bapak silakan. Yang jelas melihat kondisi sekarang memang kita harus banyak-banyak berdoa dan bekerja, berdoa supaya kita terhindar dari pandemi yang memang sedang melanda negara kita dan seluruh dunia. Dan ya sama-sama bekerja Ibu Bapak, kita mengajar anak-anak itu tidak mudah. Dan ini cobaannya luar biasa sebetulnya untuk guru, untuk orang tua, itu tidak bisa disamakan dengan bekerja seperti biasa. Kalau kita kan kerja di pabrik misalnya, objeknya kan barang gitu. Kalau kita kan guru, objeknya siswa gitu. Jadi siswa kan benda hidup. Kalau pabrik kan bendanya mati gitu. Objek yang hidup tidak bisa gitu disamakan dengan benda mati. Kalau objek yang hidup pasti punya variabel-variabel yang berbeda dengan perlakuan yang berbeda sekali itu. Dari mulai hatinya, pikirannya, jiwanya itu. Kalau pendidikan tuh berarti ya tujuannya harus nyampe. Apa tujuan pendidikan nasional? Yaitu menciptakan generasi yang satu berakhlakul karimah, bukan pintar Ibu ya. Mangga lihat tujuan pendidikan nasional itu yang pertama tuh yaitu menciptakan generasi yang berakhlakul karimah. Jadi bukan pintarnya dulu, akhlaknya dulu yang bagus. Baru nanti ilmu tuh akan mengalir seperti air. Mangga dan Ibu Bapak ini ada pertanyaan? Mama Elna. Ini Ibu Ai, ini Mama siapa ya? Miranti. Oh, mamanya Miranti. Oh, Mama Miranti. Alhamdulillah. Kalau Ibu Anin Cui, maaf Ibu, mamanya siapa ya? Mama Humairo. Oh, Humairo ya. Kalau Azga Fauzan ini Humaira. Azka. Ya. Oke, Mama Elna. Bersama Elnanya tidak Ibu? Ibu saja. Oke, kalau Mama Haryati ini siapa Ibu? Almira Bilkis. Almira. Iya. Oh iya. Oh Nazifah saya. Kalau Mama Nani ini mamanya siapa? Mama Arisku Fadlan. Arisku. Oh. Kalau Oppo ini? Maaf, Pak, Bu. Bersama siapa? Bapak atau Ibu siapa? Hansen. Oh, Bapak Hansen, ya. Ya, alhamdulillah selamat bergabung, Pak. Kalau Mama Siti Nafisah? Wafa. Hah? Oh, ya. Mamanya Wafa, ini Wafanya ada. Oke, Wafa. Kalau Pak Suyud, oh ini ya. Azka, lupa, aduh maaf Pak. Zahid. Oh, Zahid, maaf. Saya lupa. Saya ingat ya Azka. Kalau user ini siapa? Mama, Bapak atau siapa ini? Mama Ali, Pak. Itu Mama Auni ya.
Kalau Mama Aira, Aira ya? Oke. Mama Lujang jelas, Mama Hafiz jelas. Kalau Mama Susi ini, oh, Mama Susi ini siapa? Mama Irei kan? Mama Oh, Irei. Irei. Oh, Ibu Susi ya, ya. Ya, alhamdulillah sudah bisa Ibu ya, sudah bisa bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Ah, kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan yang memang ingin diutarakan, Ibu boleh silakan secara offline juga melalui WhatsApp kepada saya langsung. Jadi saya anggap untuk ini sudah selesai, sudah mengerti Ibu ya. Nanti kita diskusikan saja baik secara offline maupun online, dan nanti hari Senin silakan hadir di sekolah, atau kalau misalnya ada pemberitahuan lebih lanjut, misalnya kita rapat daring saja seperti ini. Nah, mangga kami juga mengharapkan Bapak dan Ibu hadir seperti ini di media yang memang disediakan oleh sekolah. Baik, selanjutnya kita akan kita akan lanjutkan dengan peer deck Ibu ya. Saya akan berikan linknya. Nah, saya akan berikan linknya untuk untuk mengerjakan peer deck. Jadi ini interaktif Ibu ya, bersama dengan saya langsung. Kan kemarin kita hanya mengajarkan Google Classroom dan Quizzes. Nah, sekarang kita akan satukan dengan peer deck. Jadi apa yang saya utarakan tadi, saya akan interaktifkan di peer deck. Dan complete my free account. Oh, maaf nih. In with Google. Bagai Ibu sambil menunggu, ada yang mau ditanyakan? Google. Bapak dan Ibu ada HP 2 atau hanya satu? Kalau ada satu lagi, jadi si HP yang satu lagi mangga digunakan untuk mengerjakan peer deck. Saya akan berikan linknya sekarang. Iya Pak, tapi peer deck-nya itu ngedownload lagi apa ya Pak? Nggak ngerti. Tidak usah ini Ibu, tidak usah menginstal, langsung aja. Kalau peer deck itu jadi bawaan webnya. Oh iya. Oke, jadi sengaja saya menggunakan ini supaya Bapak dan Ibu dan anak-anak tidak harus install lagi, habis memori. Jadi saya buat sistemnya seefektif mungkin, sehemat mungkin. Kalau pakai Zoom memang ini untuk anak-anak berat kuotanya. Jadi kalau pakai Google Meet itu lebih simpel. Nah, lebih simpel insya Allah. Baik, kita mulai. Sudah mulai. Oh ini, maaf Ibu sedang loading di saya. Oke, ini sudah ada. Mangga Ibu dan Bapak bisa lihat di share screen dulu ya. Saya screen ini. Nah ini. Nah ini ada linknya joinpd.com. Joinpd.com. Jadi silakan ketik di browser yang Bapak Ibu gunakan. Kalau misalnya Ibu hanya punya satu HP, ya udah Zoom-nya diminimize dulu, tidak usah di close. Kemudian ketik di browser, mau Google Chrome, mau Firefox atau yang lain, ketik joinpd.com. Kemudian nanti ada kodenya. Nah, kodenya ini PYYYR. Saya screenshot ke ini ya, ke WhatsApp ya. Angga silakan Ibu, ini interaktif. Nanti kita belajar bersama-sama live langsung, saya bersama anak-anak. Nah, kita coba dulu dengan Bapak dan Ibu. Jadi silakan Ibu dan Bapak ketik joinpd.com. Join PD peer deck ya, join PD. Maaf. Saya perlihatkan dulu ininya. Nah, ini mangga Ibu. joinpd.com. joinpeerdeck.com. Kemudian nanti diminta diminta passwordnya. Nah, passwordnya itu PYYR. Ada yang sudah masuk? Pak di join PD apa itu teh Pak? PYYR.
Oh, joinpd.com. Sebentar, Ibu. Ah, ini. joinpd.com. Ini tidak usah menginstal, langsung saja. Ini interaktif antara saya dengan anak-anak nanti belajarnya. Jadi langsung live. Anak-anak bisa langsung. Assalamualaikum Pak Dedi. Ya, waalaikumsalam. Ibu gimana? Perkenalkan saya mamahnya Aska Paujan Ramadan. Ya, Ibu. Saya udah masuk ya berarti ya. Lagi diinstalin. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Ini Mama siapa ini? Ada pertanyaan, Ibu? Iya, Waalaikumsalam. Pak, udah masuk saya. Oke, oh sudah masuk Ibu. Baik. Ada siapa lagi yang sudah masuk? Yang Elna udah Maira udah, Pak. Alhamdulillah, sudah masuk nih ya. Ibu kelihatan nggak ini? Di HP yang satu lagi, kelihatan nggak etika berpakaian? Kelihatan? Ada, Pak. Oke. Ini ada? Kelihatan, Pak. kelihatan, Pak, kelihatan. Oke. Di browser Ibu yang lain ya, bukan di Zoom ya, di browser. Nah, kita akan Iya, di browser anak saya ini. Nah, itu jadi saya harapkan tadi Ibu hadir bersama anak-anak supaya nanti anak-anak mengerjakan, Ibu bisa memantau. Mai. Sini. Assalamualaikum, Bapak. Mohon maaf nih Ranti, HP-nya cuma satu, Pak. Bilkusnya nggak di sini. Bilkus. Oh, di sayanya loading. Gitu, sebentar. Nah, ini ya dulu, coba. Apa sih? Nah, Ibu ini ada. Belum ya. Iya, sama Ibu. Karena yang belajar tuh sedunia ya, belajarnya seperti ini. Jadi kalau misalnya koneksinya seperti ini ya mohon maaf. Nah, mangga Ibu silakan coba. Ada ikon yang seperti Google Map gitu. Mangga silakan di-drag oleh anak-anak coba. Apakah kalian siap untuk menerima pelajaran hari ini? Nah, nanti ikonnya letakkan di sini. No response. Nah, ini ada yang merespon siapa nih? Oh, siapa nih? Yang merespon. Wah, bagus nih, udah ada 3 orang nih. Elna udah masuk. Oke. Tuh ini satu lagi siapa nih? Masih loading, Pak. Oh, iya nggak masih apa-apa Ibu, loading. silakan nggak apa-apa. Saya juga sama. Jadi ini interaktif antara saya dan anak-anak langsung live. Kalau pakai video. Boleh nggak salah juga silakan misalnya saya mau izin dulu gitu. Ada yang harus saya kerjakan dulu boleh nggak salah juga. Oke, sudah ada 4 orang. Mangga kami tunggu. Nah, ini ada 5 orang. Boleh nggak salah juga silakan mau di yang kedua, mau yang ketiga. Takutnya kalau mau izin misalnya, jadi saya tahu, oh iya, berarti misalnya Azka mau izin dulu. Nah, jadi kelihatan laporan untuk saya. Tuh 2, 3, 4, 5. Mangga Ibu, sudah terhubung? Assalamualaikum Pak Dedi. Iya Ibu. Assalamualaikum. Kan Mama Aska mah Orla, jadi bukan milenial. Ini agak gaptek. Ini Iya. juga sudah bagus Ibu. Ini juga sudah bagus, sudah bisa ikut. Udah ada belum, Pak? SMA-nya juga tahun 86. Gak apa-apa Ibu, Tahun insya Allah. 1986 mungkin Ya, Pak bisa Dedi ngejar belum Ibu, masuk. ini anak-anak nih yang harus ngejar. Iya. Insya Allah Ibu. Iya. Ini tantangan buat kita belajar Udah, di Udah tuh. online ini sebetulnya Mama, harusnya lebih interaktif. Ya. Itu Aska Paujan Ramadan udah masuk belum Pak? Sudah Ibu, ini sudah ada. Nah, alhamdulillah milenial. Adli udah masuk belum, Pak? Oh, Iya. ini kan pelajaran milenial. S1, S2, Ibu mah lulusan SMA 8 genep. Nggak apa-apa Ibu, bangga. Nah, mangga Ibu coba yang kedua nih, supaya tidak menyita banyak waktu ya. Mangga di sini ada ikon rumah nih. Sekolah di rumah ini menyenangkan bagi kami. Coba, benar atau salah menurut anak-anak? Silakan. Asal saja. Itu sekolah Oh, iya, benar. sekolah Ada di yang rumah salah. menyenangkan. Ini nyobain Sekolah ya, ya, anak-anak di rumah ini. responnya bagaimana? Benar. Sekolah Nah, di sudah rumah ada. ini menyenangkan bagi 4, kami. 5, oke.
Ini saya harapkan semua anak bisa, karena nanti belajarnya lebih efektif. Nilai langsung keluar kalau belajar langsung seperti ini. Jadi saya tidak harus nilai lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo yang mana nih? Bener salah? Jangan ada yang nyimpen di tengah-tengah, nggak sah. Di mana nyimpennya? Nah, Nggak bisa dipencet, Pak. ya Pak? Nggak bisa dipencet. Udah benar di sini, benar salah. Bapak Hansen bukan? Udah. Udah, Oh, Udah terhubung? udah, Pak. Oke. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Oke, langsung saja Ibu ya. Kita sudah lewat nih ke slide selanjutnya. Nah, bagaimana perasaan kalian saat belajar di rumah? Coba drag ikonnya. Perasaan kalian Sangat menarik. Terima kasih. sangat Ada yang nggak ngerti sama sekali nggak? Pasti ada. sangat bingung, Kalau tidak mengerti sama Telat, wah itu nggak bisa. Malah bingung. Oh, sangat bingung. Ya, boleh. Berarti ya ada ngertinya ya, tapi kalau bingung ngertinya ada. Nggak mengerti sama sekali, nah itu yang paling parah itu. Oke, satu lagi ayo, di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah sudah banyak yang terhubung nih ya. Oke, kita selanjutnya ya. Selanjutnya saja karena sudah banyak yang bagus. Nah, ini kalau ini harus dijawab, Ibu. Silakan ketik jawabannya. Pakaian apa yang harus kita laksanakan ketika hari Senin? Merah Coba. putih. Tadi hari Senin harus pakai apa? Ini mudah ya, Sob. Oh, belum ada yang respon. Maka Ibu silakan dituliskan, diketik saja di sana. Bisa diketik Ibu dan Bapak? Tulisnya di Bisa, Pak. Nggak bisa diketik, Pak. Ah, ini ada yang bisa nih. Ini ya. Merah, putih. Nah, ini ada yang bisa ngetik nih. Nah, ini ada lagi baju merah. Oke. Sebentar, terus. Pak. Ya, bisa di ya. sini langsung ya. Ya, langsung di saja sini ketik di langsung. sana. Di sini ya. Ya, langsung saja diketik di sananya. Di lembar jawabannya. Kan ada di pinggirnya jawabannya. Sudah ada 3 jawaban, ayo. Saya bisa lihat jawaban anak-anak langsung live seperti ini. Jadi saya bisa langsung koreksi, langsung ngasih saran. Nah, ini mudah-mudahan belajar seperti ini lebih efektif seperti sekolah. 1, 2, 3, 4. Oke. Yang Bapak kelihatan nggak, Pak, jawabannya? Ya, bagus, Ibu. Jawabannya bagus ini, merah. Soalnya nggak apa-apa lah, nggak usah di. Yang Bapak kekirim nggak, Pak? Kekirim, Ibu sudah bisa terlihat di sini. Terima kasih. Oh iya, siap. Baik, Siap, selanjutnya. Gambarkan bentuk virus corona. Gimana, Cing? Saya gambarkan menggambar corona di situ. Kalau misalnya di Menggambar. gadget Ibu dan Bapak atau anak-anak itu ada ini kan ada apa? Ada titik-titik dan ada pensil. Nah, itu silakan pakai jari aja digambarkan. Virus corona kayak gimana coba? Pasti AA tuh. Oh, ini ada yang gambar. Oh, bagus. Oh, ada yang gambar kayak gini juga. Oh, ada gambar lingkaran titik-titik dalam. Ini yang hijau yang mendekati ya. Kenapa di-delete nih? Lingkaran aja, nggak apa-apa. Di-delete juga. Oh, nggak usah di-delete, biarin, salah juga. Oh, itu kan Oh, ini udah detail banget ini. Oke, sudah ya. Jadi Lanjut, jauh. Nah, ini seperti tadi, Bapak Ibu guru sangat membantu ketika belajar. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ada keluhan, tidak setuju, mangga silakan Ibu. Oh, ini ngabisin kuota. Oh, ini tidak jelas, susah. Ya gitu. Kami akan sangat terbantu sekali kalau Bapak dan Ibu memberikan saran yang tidak setujunya kami. gini, Pak. Oh, tidak setuju, boleh. Oke, gak apa-apa, silakan Ibu. Ini ada satu lagi. Nah, ini bangun data di bawah ini adalah apa namanya coba? Kita lihat nih anak-anak jawabannya apa? Udah belajar, udah nggak belajar lama di
Sekolah trapesium. Oke, 2 orang trapesium. Ayo, trapesium itu benar, layang-layang mungkin. 2 orang trapesium. Siapa nih yang jawab? Nanti bisa kelihatan jawabannya. Benar trapesium Oh, ini. itu. Bisa ngetik, Pak. Tidak usah ngetik Ibu kalau ini ABC, D. Multiple choice. ABC-nya di mana, Pak? Ah, ABC-nya di mana, Pak? oke, trapesium. ABCD-nya Ibu di pinggirnya atau di bawahnya? Bisa ya? Oke. Oh ya, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian karena Zoom-nya ini Zoom yang tidak gratis ya, masih free. Jadi waktunya mungkin tidak akan lama. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian dan anak-anak. Dipastikan mereka sudah siap untuk menerima pelajaran di hari Selasa ya. Karena Senin kita rapat dulu untuk membahas tentang strategi pembelajaran kalender pendidikan di sekolah ataupun secara daring, dan Selasanya kita siap dengan pelajaran dengan mata pelajaran yang sudah kami susun. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kami mengharapkan kritik dan sarannya yang membangun. Oh ya, mangga Ibu. Ada pertanyaan Ibu, mangga? Oh ya udah, maaf Ibu karena waktunya sudah habis dan saya harus mengakhiri. Hanya tinggal 1 menit lagi. Jadi mangga silakan pertanyaan dan saran yang memang membangun bagi kami, silakan dilontarkan di WhatsApp dan lain-lain dan media lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan dan dalam keadaan sehat walafiat. Apa yang menjadi cita-cita kita untuk mendidik generasi yang berakhlakul karimah, anak-anak yang soleh dan solehah, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Mangga Ibu dan Bapak sekalian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.